Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Sekali lagi yang bersuka cita katakan shalom. Haleluya, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Percaya ada rahmat Allah, kasih Allah dan sukacita dimanapun Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan yang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini, amin. Haleluya, mari kita satukan hati kita bersama-sama. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang melimpah dan luar biasa di kehidupan kami. Kami mulai Tuhan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Kami mengucap syukur Tuhan ada kekuatan kesehatan yang baru Engkau limpahkan di kehidupan kami. Bapa, dengan segenap hati kami mau buka ibadah kami Tuhan. Dengan mengangkat tangan kami berserah penuh kepadamu. Kami minta impartasi kuasa Allah mengalir di tengah-tengah ibadah kami. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami nyanyikan, apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan menjadi dupa yang harum berkenan di hadapan Tuhan. Kau sucikan, kuduskan, layakan kami. Ampuni hal-hal yang gak berkenan di hadapan-Mu. Tapi biarkan ada roh Allah, sukacita Allah mengalir melimpah di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Kau beracara di tengah-tengah kami. Yang siap memuji, yang siap menyembah dengan segenap hati bersama-sama katakan amin, amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, kami buka hati kami Tuhan. Kami buka mata dan telinga kami. Memandang wajah-Mu, memandang kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, naikkan syukur. Berikan ku hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencana dan melakukan perbuatannya yang besar. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu Bapa. Jadikan kami, haleluya, seperti hati-Mu Tuhan. Dengan segenap hati katakan, berikan ku hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang jiwa yang dalam gelap. Bersama katakan, ku mau berada dalam rencana-Nya dan melakukan perbuatannya yang besar. Sekali lagi dengan sukacita, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, memuji, amin, milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu Bapa. Sekali lagi
pujian ini kembali dari awal. Angkat syukurmu di hadapan Tuhan, nyanyikan dengan iman, katakan, berikan ku hati seperti hatimu, amin. Hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi angkat tanganmu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku katakan Bapa, Bapa, haleluya. Jadikan kami seperti hatimu, seperti matamu, jadi bejana yang indah bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa yang bersuka cita karena Tuhan akan sembah-Mu bersama. Katakan, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah. Tuhan, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Jadikan kami hatimu Tuhan, bejana yang biarkan kemuliaan-Mu Tuhan yang nampak di kehidupan kami. Biarkan kasih-Mu dan anugerah-Mu yang tercurah di kehidupan kami Tuhan, sehingga ada urapan-Mu yang dahsyat terus mengalir di kehidupan kami. Angkat sembah-Mu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Engkau adalah Alfa dan Omega, Engkau yang menyertai kami. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku
peduli, tak peduli masa lalu. Katakan engkau tetap memilihku, bukakanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku sambut, kuatkanku, katakan dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanku, setia sampai akhir hidup. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, naikkan hatimu di hadapan Tuhan. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati kami, isi hatiku. Tak peduli masa lalu. Engkau memilih kami Tuhan. Bukakanku sempurnakan jadi karya yang indah. Katakan kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Angkat tanganmu, kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, aku berserah pada rancanganmu. Kami ikuti panggilanmu, ku ikuti sembahmu di hadapan Tuhan. Mari angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami percaya lewat pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari sembah, mari agung-Mu. We worship you Lord in this place. You are mighty God. Haleluya, haleluya. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh cahaya-Mu Tuhan. Dengan segenap
firman-Mu. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Kami ikuti, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dengan dalam hadirat Tuhan mari kita sembah Dia. Di dalam ruangan kebenaran mari sembah Dia. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Allah hadir di tempat ini. Allah hadir memulihkan. Allah hadir untuk memberkatimu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan ku rasa, dasarku berharap. Kini aku percaya. Kami percaya Tuhan pada rancangan-Mu bagi kehidupan kami. Kami ikuti Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Beri kemuliaan bagi Allah kita, beri hormat bagi Allah kita. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, ada anggur baru, ada sukacita yang baru di tempat ini. Karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang kudus. Satu nama yang berkuasa, namanya Yesus Tuhan Allah kita. Sekali lagi yang bersukacita dan melompat, mau melompat bersama-sama dengan segenap hatimu, katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita tepuk tangan dan bersukacita. Engkau Allah yang hadir di tempat ini. Engkau Allah yang mencurahkan anggur baru. Sekali lagi musik memuji Tuhan. Dengan segenap hatimu, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Come on. Bersama-sama dari ayat katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Bersama katakan hari ini. Hari inilah harinya. Harinya siapa? Katakan saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi pernyataan yang bersukacita. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Siap kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali silakan haleluya. Bersama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekarang katakan hari inilah harinya. Harinya
Siapa Bapak Ibu? Katakan saat pembebasan tiba, biar belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan, yang bersuka cita bersama-sama sungguh katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, ada minyak yang baru, minyak baru tercurah urapi umatnya nyata. Musik memuji Tuhan, haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Percaya ada anggur baru, ada sukacita yang baru. Di tempat ini ada pengurapan Allah yang dahsyat. Di gereja kami di tempat ini, haleluya. Come on, umat-umat yang memuji Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan anggur baru, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya nyata. Sekali lagi yang bersukacita katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, haleluya. Minyak baru tercurah, ada pengurapan Allah. Umatnya nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi yang bersukacita, nyata kuasanya. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Siapa yang di sini percaya kalau kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita tepuk tangan bersama. Mari kita melakukan dengan sukacita, karena kita adalah umat lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Engkau Allah yang dahsyat di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada anugerah-Mu yang baru. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya, haleluya. Umat yang mau bangkit bersama katakan, kita lebih dari pemenang. Kita tepuk bersama-sama. Sorakan wow, sorakan haleluya. Yang bersukacita bersama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yang percaya iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan kita lebih, amin, dari pemenang bersama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Yang mau bangkit, kita gereja. Katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita berbalas-balasan dengan satu sama lain, amin. Sorakan haleluya. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih
Kita lebih dari pemenang. Kita lebih bersama pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersuka cita, haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kita mau bangkit, mari bangkit. Kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya, katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik. Kami percaya Tuhan, sukacita kami penuh karena Engkau Allah yang menjadi sumber kehidupan kami. Kau Allah yang menyertai kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadikan kami bejana-Mu yang indah Tuhan. Bejana-Mu yang indah di kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap ketenangan di batin kami berasal dari Engkau Tuhan. Syukur di hadapan Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kau Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kami akan sembah kami di hadapan Tuhan. Kami akan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu, syukurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu.
jadikanku bencanamu, untuk kemuliaan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi, berdirimu seumur hidupku. Kami masuk dalam rencana yang indah-Mu, Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku berjalanmu, jadikanku berjalanmu, jadikanku berjalanmu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Saya udah Bapak berkasih. Mari kita sembah Dia. Ringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalanmu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku berjalanmu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Engkau yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Di mana pada hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Khususnya di tengah-tengah wabah virus corona yang belum kunjung usai. Bahkan di tengah-tengah krisis ekonomi ini, kami tetap Kau sertai, kami tetap Kau berkati, bahkan kami tetap bersuka cita Tuhan. Kami rindu selalu beribadah pada Engkau Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Jadilah bentuklah kami Tuhan, jadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mendengar firman-Mu,
urapi kami semua Tuhan. Jemaat-Mu dimanapun berada, di rumah, dimanapun berada Tuhan. Yang mendengarkan firman-Mu, yang beribadah pada Engkau pada saat ini. Engkau berkati Tuhan. Urapi hamba-Mu, Kau taruh perkataan dan bibir hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapaknya, di dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini ya, kita beribadah pada Tuhan. Saudara-saudara semua jemaat Tuhan saat ini ada di rumah-rumah ya. Saya harap saudara juga ada di ruang tamu, di ruang keluarga ya. Jangan sampai kita mendengarkan firman Tuhan atau beribadah pada Tuhan di kamar tidur saudara. Ya, karena rawan sekali kalau saudara saat ini beribadah secara online itu banyak godaan saudara. Ya, sambil di mana? Di kamar tidur, sambil bersandar, nanti malah ketiduran saudara. Usahakan di ruang tamu bersama anak-anak, bersama suami, bersama istri, bersama keluarga. Ya, atau di meja makan sekalipun boleh. Tapi jangan sambil makan-makan, nanti kita nggak fokus. Ya. Hari ini firman Tuhan berjudul tentang penguasaan diri atau self control. Ya, self control ya. Ini gambarnya orang yang nggak punya self control. Gambarnya adalah orang sudah makannya banyak ya. Di tangan yang kirinya ada hamburger yang begitu banyak. Tangannya juga hamburger. Ini benar-benar contoh gambar yang orang suka makan yang tidak bisa mengendalikan diri. Ya, rawan saudara. Nanti bisa kencing manis saudara ya. Maka saya pilih gambar yang begini nih. Mungkin ada jemaat yang ketawa-ketawa ini ya. Mungkin sama kan. Jadi ini adalah karakter dari buah roh yang terakhir ya. Buah roh dari Galatia 6 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, buah roh bukannya ada 9. Satu, buah roh hanya 1. Maka di bahasa Yunani ada singular, 1 buah roh. Tapi dalam buah roh itu ada 9 karakter, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Jadi jangan salah. Nanti pikir orang, kok ada 9 buah roh? Enggak ada, 1 buah roh. Tapi ada 9 karakter. Ya, ini ada karakter yang terakhir, penguasaan diri. Saudara, penguasaan diri sangat penting sekali saudara. Kita bisa sukses, kita bisa hancur karena penguasaan diri ini saudara. Apa sih penguasaan diri? Kita lihat ya. Penguasaan diri adalah kemampuan ya untuk mengendalikan diri sendiri, khususnya emosi dan keinginan seseorang atau ekspresi mereka terhadap perilaku seseorang, terutama dalam situasi yang sulit. Intinya adalah penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, mengontrol hawa nafsu. Ya, gambarnya kita kasih orang, ya, laki-laki yang mempunyai penguasaan diri. Ya, kanan kiri ada perempuan yang marah, ya kan? Tapi lakinya cuek saja. Nah, dia tidak terpengaruh. Minggu lalu kita belajar tentang Daud. Ya, Daud yang dimaki-maki, ya kan? Dia dikejar Absalom, dia keluar dari Yerusalem, di tengah jalan dia dimaki-maki oleh Shimei. Shimei adalah kerabat Saul, dimaki-maki, dikutukin, terus dilempar batu, ya kan? Kalau raja dikutukin, dikata-katain oleh rakyatnya, pasti akan dihukum mati. Tetapi Daud bisa mengontrol dirinya. Dia lemah lembut dan dia bisa mengontrol emosinya. Kita aja kalau dimaki orang, kita bisa maki balik. Kita disindir orang bisa marah. Apalagi kita dikata-katain, pasti kita marah. Bisa kita samperi orang, kita ketonjok. Dan ini Daud raja, dia dimaki-maki, dikata-katain sama Shimei, rakyatnya. Tapi Daud bisa tenang, bisa ngontrol diri. Bahkan ajudannya, dia marah mau penggal kepalanya Shimei. Tetapi Daud bisa mengontrol dirinya.
harusnya dihukum mati. Seperti Miriam ketika mengatai Musa, Musa kontrol diri, tapi Tuhan Allah sendiri yang akan menghukum si Miriam dan kasih kusta. Saudara, contoh utama dalam orang yang bisa mengontrol dirinya adalah Yesus. Ya. Lukas 18 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Sebab ia akan diserahkan pada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Kalau Daud hanya dimaki-maki, dikatai, dikutuk, ya Daud bisa tahan diri, bisa menguasai dirinya. Coba kalau Daud misalnya selain diolok-olok, dihina, diludahi, bagaimana? Belum tentu Daud bisa mengontrol dirinya. Tapi Yesus, dia bisa mengontrol dirinya. Dia ditangkap tidak bersalah dan dia diolok-olok, ya kan? Bahkan dia dihina, diludahi, dikasih jubah ungu, ya, dikasih mahkota duri, lambang mahkota kerajaan, dikasih buluh dan disembah-sembah. Ini sembahnya bukan sembah beneran. Sembahnya mengolok-ngolok. Kau raja Israel, raja orang Yahudi, sembah terus ditonjok. Sembah dipukul, terus diludahi. Yesus diolok-olok masih mendingan. Dihina masih mendingan. Diludahi. Ludahi itu lambang kita benar-benar menghina orang lain. Ludahin orang itu kita benar-benar menghina orang lain. Yang paling dalam. Saudara, Yesus menggambarkan bahwa dia itu menunjukkan dia punya buah roh. Dan dia punya kasih, ya, damai, sukacita, kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan. Dan yang terakhir Yesus juga punya pengendalian diri, penguasaan diri, saudara. Ini memberi contoh kepada kita, kalau kita adalah anak Tuhan, orang percaya Yesus, kita harus mau seperti Yesus. Mau sabar, mau mengalah, mau mengampuni, mau lemah lembut, dan mau bisa menguasai diri kita. Maka kita punya gereja namanya Heart of Christ. Jangan sampai nanti gerejanya Heart of Christ, hatinya hati iblis. Yang mudah tersinggung, mudah marah, mudah menghina orang, ya, mudah gampang emosi. Saudara, Yesus sebagai manusia, ya, dia Tuhan, tapi dia mengosongkan ketuhanannya, mengosongkan keilahiannya menjadi manusia, dan dia bisa menguasai dirinya dari segala hinaan, penolakan, fitnah, bahkan siksaan, penderitaan. Dia bisa menguasai dirinya. Itu sudah memberi contoh pada kita, saudara. Kita jemaat Tuhan yang dikasihi, kita harus belajar, saudara, untuk mengontrol diri kita. Kita kalau di jalan raya, disalib sama orang, ya biar ajalah. Jangan emosi. Banyak orang emosi, salib balik, dipepet balik. Wah, pokoknya kejar-kejaran. Terus dipalang lagi. Waduh, masih nggak terima, masih berhenti. Pak, keluar kamu. Begitu buka, Pak Gembala. Nggak jadi, dia malu marah. Kadang-kadang aja demikian, saudara. Ya, saudara, ingat, kalau kita memiliki penguasaan diri, maka masa depan kita akan baik, saudara. Tetapi kalau kita nggak punya penguasaan diri, kita akan hancur. Ya. Apa yang terjadi jika tidak memiliki penguasaan diri? Apa yang terjadi jika kita tidak memiliki karakter buah roh penguasaan diri? Ya. Amsal 25 ayat 28 mengatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini gambaran kalau orang nggak bisa mengendalikan diri. Kenapa digambarkan seperti tembok yang roboh dari kota itu? Karena zaman dulu kota itu ada temboknya. Seperti tembok Yeriko. Itu di kota Yeriko semua ada temboknya.
Yerusalem ada temboknya. Kenapa ada temboknya? Untuk mencegah serangan musuh. Kalau ada temboknya itu kuat. Musuh nggak bisa masuk. Ya. Tetapi kalau temboknya itu roboh, maka rentan sekali diserang oleh musuh. Kalau tembok kota rontok, tembok kota roboh, maka pertahanannya nggak ada lagi. Musuh gampang masuk dari segala sisi dan menyerang dan akhirnya kota itu hancur. Demikianlah orang kalau nggak punya pengendalian diri, itu roboh saudara, gampang diserang. Misalnya kita nggak punya pengendalian diri, kita bekerja sama orang, kerja di perusahaan, kita maunya gajinya mungkin 5 juta. Waduh, kurang nih. Dia ada kesempatan untuk korupsi. Dia nggak bisa mengendalikan dirinya, dia korupsi. Jadi kalau kita bekerja tidak punya penguasaan diri, kita akan dipecat. Karena apa? Kita kerja nggak jujur, kita kerja mau sikut sana, sikut sini, mau korupsi, mau jual barang-barang perusahaan, tidak tahu perusahaannya, atau mungkin kita tidak bisa kontrol diri ya dalam hal keuangan, maka kita akan hancur, kita serakah dan mau cepat kaya. Banyak orang yang dia nggak bisa kontrol dirinya, dia nggak bisa menguasai dirinya, dia merasa miskin, dihina orang, dia pengen cepat kaya, cepat dihormati, dihargai orang. Akhirnya mereka pakai jalan singkat, pesugihan. Ya kan, usahanya pakai pesugihan, ada pakai kedukun, pakai okultisme. Kenapa? Dia tidak menguasai dirinya. Harusnya dia berdoa, kerja giat, tapi dia nggak mau. Dia kepenginnya kaya cepat, ya kan? Ada juga yang dia nggak punya penguasaan diri, dia hancur dalam pelayanan. Dalam pelayanan pun demikian. Ada yang tidak menguasai diri, ambisinya hebat, ambisinya kuat, sikut sana, sikut sini, yang lain diinjak, jatuh biarin. Yang penting aku pokoknya dipromosikan, pokoknya aku maju naik terus. Saudara, penguasaan diri penting sekali, bahkan akhirnya hancur. Suami istri misalnya, mudah tergoda sama lawan jenis kita. Akhirnya kita nggak menguasai diri, nanti selingkuh. Saudara, rumah tangga hancur. Jadi penguasaan diri ini penting sekali, khususnya di zaman sekarang. Ini krisis wabah virus corona ya cukup lama, dari Februari kan. Sampai sekarang udah berapa bulan. Banyak orang nggak bekerja, banyak orang kekurangan uang, banyak orang bingung cari income. Itu mudah tersinggung, mudah marah, mudah benar-benar emosinya gampang meledak-ledak saudara. Jadi kita perlu belajar bagaimana penguasaan diri. Apa yang kita dapatkan kalau kita misalnya nggak penguasaan diri? Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Pertama ya dari Hawa. Ya, Hawa tergoda oleh iblis ya. Kejadian 3 ayat 6 ada demikian, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambilnya dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikan juga suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, Adam dan Hawa ya. Allah berpesan, kelola semua ini kebun taman Eden ini ya. Dan semua pohon ya, biji-bijian, buah-buahan, semua yang ada di taman ini kamu boleh makan sepuas-puasnya. Ya kan? Sepuas-puasnya, makan aja boleh. Tapi satu pohon nggak boleh kamu makan, pengetahuan baik dan jahat, ya kan? Jangan dimakan. Tetapi perempuan itu digoda oleh iblis. Ada iblis melalui ular digoda. Hawa, ya kan? Katanya Allah melarang makan semua pohon ini. Nah, iblis selalu memutarbalikkan firman, melawan firman. Oh boleh kok, hanya satu yang nggak boleh. Kenapa? Katanya kalau aku makan bisa mati. Iblis bilang gini, oh enggak. Kalau kamu makan, kamu nanti bisa seperti Allah. Tahu mana yang baik, tahu mana yang nggak baik, yang jahat kan. Itu digoda tiap hari, ya kan. Akhirnya apa? Hawa tuh melihat, waduh, kayaknya buah itu enak dimakan, sedap. Dia pikir-pikir, dia bergumul, makan enggak, makan enggak, makan enggak. Dia bergumul, dia menguasai dirinya susah juga karena banyak godaan kan.
Akhirnya dia membuat menarik hati dan dia mengambil dan memakannya. Saudara, Hawa tidak bisa mengontrol dirinya. Hawa tidak bisa menguasai hatinya, tidak menguasai dirinya untuk taat pada Tuhan. Dan dia mengambil buah itu dan dimakan. Padahal banyak pohon yang boleh dimakan. Di taman mungkin ratusan, mungkin ribuan yang nggak tahu, nggak tertulis. Tapi semua boleh dimakan. Kenapa iblis tidak mau membicarakan tentang banyaknya pohon yang boleh dimakan? Kenapa iblis hanya ngomong satu aja itu yang dilarang Tuhan? Hawa harusnya tahu, oh iblis gak apa-apa lah. Kan cuma satu gak boleh dimakan. Aku udah makan ratusan pohon, biji-bijian, buah-buahan aku makan. Ribuan pohon udah aku makan. Ngapain satu susah amat? Biar aja gak boleh makan, gak boleh makan. Kan bisa begitu. Tapi iblis membicarakan yang satu itu. Melupakan semua kebaikan Tuhan yang memberikan ratusan jenis biji-bijian atau buah-buahan untuk dimakan, saudara. Jadi saudara, kita benar-benar terjebak. Hawa terjebak. Dia pikirannya difokuskan dengan apa yang gak boleh dimakan itu. Padahal semua yang banyak dimakan itu iblis gak bicarakan. Saudara, mungkin kita juga mengalami demikian. Kita mungkin punya teman ya yang setiap hari dihasut oleh orang lain untuk melawan kita, ya kan? Teman kita dihasut untuk melawan kita. Padahal kita udah baik sama orang itu. Kita udah baik sama teman kita itu. Udah mengasihi segalanya, udah menolong dia, udah baik, udah pokoknya kayak keluarga, udah baik semuanya, saudara. Tapi orang itu dihasut sama orang lain untuk melawan kita. Harusnya ketika dihasut kan bisa ngomong, enggak lah, dia baik kok sama saya. Aku diberi macam-macam, ya kayak keluarga lagi. Sering ke rumahnya, baik, ditolong. Tapi orang itu menghasut satu hal yang negatif aja tentang kita. Itu diomongin terus. Padahal belum tentu negatif. Tapi orang itu jahat menghasut teman kita. Ya, ngomongin kita yang enggak. Akhirnya dia termakanlah oleh omongan itu. Padahal teman kita udah mengalami kebaikan kita. Kita baik sama dia, kasih macam-macam, diajak kemana-mana, sering ke rumah, ya kan. Tapi karena hasutan tiap hari oleh temannya lagi. Akhirnya teman kita yang baik itu, yang kita baik sama dia, melawan kita, saudara. Padahal kita udah baik sama dia nih. Kita rasanya gak ada salah loh, baik banget sama dia. Tapi ada hasutan orang lain, pujukan orang lain, tiap hari dihasut. Akhirnya orang itu tak bisa mengendalikan dirinya. Dan kita dilawan, kita ditinggalkan. Hawa juga demikian. Allah udah baik sama Hawa. Semua diberikan, buah-buahan diberikan, biji-bijian diberikan, ratusan jenis pohon diberikan. Tapi orang itu menghasut Hawa. Iblis itu menghasut Hawa dengan satu pohon saja yang dilarang. Diomongin terus, Allah gak baik, Allah gak adil, ngasih semuanya gak rela, masa satu ditahan sih? Nah, banyak orang menghasut kita dengan membicarakan satu hal saja yang kurang berkenan, kurang baik. Itu jadi masalah, saudara. Zaman sekarang di gereja banyak hasut-hasutan. Kita misalnya udah baik sama orang, udah kayak keluarga. Tapi ada penghasut yang masuk, dihasut tiap hari. Akhirnya melawan kita. Saudara, hati-hati. Zaman sekarang banyak roh pemecah belah. Iblis memecah belah antara Hawa dan Allah sendiri. Hawa harus sadar. Dia bisa kontrol diri. Tetapi Hawa memberikan penguasaan dirinya kepada iblis. Dia membiarkan dirinya dikuasai oleh iblis. Bukan dikuasai oleh firman Tuhan. Akhirnya apa terjadi, saudara? Hawa diusir. Akhirnya Hawa diusir. Padahal kalau Hawa bisa tidak makan buah-buahan, makan yang lainnya, ratusan jenis pohon, kan aman. Yesus pun juga demikian loh, saudara. Dia diuji juga loh dengan makanan. Ingat, Yesus puasa 40 hari. 40 hari, 40 malam tidak makan. Coba saya tanya di sini. Orang yang gak makan sehari saja, kira-kira lapar gak? Lapar. Sehari gak makan, saudara lapar. Ya kan? Kita mau buka puasa nih. Jam 6 buka puasa. Tahu-tahu jam 3 udah pikir,
nasi padang, apa nasi lemak, atau nasi pecel. Kita tuh pengennya makan dulu. Begitu tank buka puasa langsung makan. Coba kalau saudara puasa 3 hari, 3 malam tidak makan. Waduh saudara. Hari terakhir, saudara pikirnya makan aja. Kira-kira udah rencana, waduh order lah, Kentucky lah, McDonald lah, nasi padang lah, Samcan lah. Semua kita pikirkan. Begitu kurang 1 jam buka puasa, udah menungguin jam makan. Kita nggak bisa mau sendiri, akhirnya langsung makan. Itu 3 hari nggak makan, nggak minum. Coba kalau 40 hari, 40 malam nggak makan. Yesus 40 hari, 40 malam tidak makan, itu dikasih iblis cobaan. Yesus, kalau engkau benar-benar anak Allah, ya kan, rubah batu jadi roti. Kalau kita bisa langsung rubah jadi roti, kita langsung makan 40 hari. Tapi Yesus punya penguasaan diri yang sempurna. Iblis bukan dengan roti orang hidup, tapi dengan firman perkataan yang kuat dari mulut Allah. Hawa harusnya demikian. Iblis, aku hidup bukannya 1 pohon ini saja. Ribuan pohon aku bisa makan. Ngapain 1 aku urusin? Saudara, saya ingat cerita kisah seorang, saya bisa di Google, seorang petani, ya, pendeta, gembala, ya, dia berjalan-jalan di sawah, ya kan, dia ketemu jemaatnya. Jadi gembala gereja di desa, dia berjalan-jalan ke sawah, ketemu jemaatnya, petani. Dia bilang, Pak Tani, Pak Ahmad, misalnya gitu kan, apa kabar? Ya beginilah Pak. Hidup saya susah, ya kan? Kenapa susah? Saya sawah ini kerjanya susah banget, panas-panas, terik-terik. Udah aku tanam padinya, kadang dimakan hama, kadang kena apa namanya banjir. Udah tanam susah-susah, hasilnya nggak seberapa Pak Pendeta. Ini semua gara-gara Hawa. Loh, kok gara-gara Hawa gimana? Iya kalau Hawa nggak makan buah itu kan aku hidupnya enak. Bab apa katanya? Firman-Nya berkata kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat banyak, kan? Dan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Lalu firman-Nya pada manusia itu, atau Adam, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi gara-gara Adam dan Hawa ini nggak ada penguasaan diri, hanya buah aja dimakan, pikirin buah aja dimakan. Gara-gara Adam dan Hawa saya jadi sawah susah. Hasilnya onak dan duri. Hasilnya nggak ada apa-apa. Tanah terkutuk gara-gara mereka Pak Pendeta. Mereka nggak punya penguasaan diri. Ya jangan begitulah. Coba saya jadi Adam atau jadi Hawa. Nggak bakal saya makan. Wong Allah kasih ribuan, ratusan pohon. Masa satu pohonnya dimasalahkan. Masa satu pohon dimakan. Kan banyak pohon yang baik-baik dimakan enak. Gara-gara Hawa sama Adam nih. Oh gitu Pak. Jadi Pak kebetulan nih Pak. Saya di rumah ada pesta malam. Saya ada masak besar. Makan-makan enak katanya. Pak datang ya sama istri ya. Oke datang deh. Makasih Pak Pendeta. Sorenya datanglah itu petani itu sama istri. Di meja makan yang besar bulat. Waduh makannya berlimpah-limpah. Ada kambing bakar, kambing guling, ada sapi, ada ayam, ada semua makanan. Makannya enak-enak, sayurnya enak-enak. Dagingnya semua lengkap saudara. Ikan bakar, ikan goreng, semua. Akhirnya di satu ada tengah-tengah itu. Isinya apa makanan mungkin ditutup kan. Ditutup ya kan itu cerita udah sering saya dengar kan. Ya soalnya balik ingat lagi. Ditutup tuh. Kebetulan waktu mau makan bareng-bareng. Ya Pak kita makan bersama-sama. Ada telepon itu Pak Gembala. Pak tolong Pak. Kita doakan Pak. Pak Tani. Teman Ahmad maaf ya. Mendadak ada calling nih. Kenapa Pak Pendeta? Aku kesal sebentar mendoakan orang. Penting sekali. Ada orang kesurupan nih. Tolong ya. Kamu makan dulu bolehlah. Aku pergi sebentar. Setengah jam lah nanti balik lagi. Kan dekat sini tetangga kita yang kesurupan nih. Tolong aku pesan nih. Kamu boleh makan semua. Daging kambing, daging sapi, daging ayam. Ikan bakar, ikan goreng. Lengkap. Tapi yang tengah ini jangan dimakan ya. Ini untuk aku, khusus untuk aku. Jangan dimakan, jangan dibuka. Ini untuk aku. Dah, aku begitu loh. Tuh gembalanya pergi, doain orang kan.
Dia ngetes kan. Terus itu makan itu. Istrinya sama bapaknya petani makan. Pak Ahmad itu. Tahu-tahu, mah itu apa ya? Kayaknya yang di tengah itu paling enak kali. Waduh, ini gembala kurang ajar juga nih. Masa semua dimakan, ini gak boleh. Itu hatinya gak rela itu. Makan semua enak, masa satu gak boleh disisain, ada dilarang. Wah, ini gembalanya curang nih. Mamanya bilang gini, iya pak, payah tuh berita tuh. Masa semua boleh, hanya satu gak boleh makan. Ini pasti yang paling enak. Dimakan sama gembalanya sendiri. Pendetanya makan yang enak sendiri, kita yang gak enak nih. Aduh, apa isinya ya? Gak tahu. Udahlah mah, yuk kita makan-makan. Mamanya bilang gitu, Pak makan aja deh. Tapi aku penasaran nih, apa ya? Jangan-jangan dia sembunyikan yang paling enak. Sembunyikan yang paling lezat. Dia bilang jangan dibuka, jangan dimakan, ini khusus untuk aku. Akhirnya istrinya bilang, Pak buka aja deh. Dibuka, warnanya apa? Tikus putih saudara. Lah habis buka, baru dibuka. Pak Gembala datang. Loh kok banyak tikus? Aku bilang jangan dibuka, ini untuk aku. Aku uji kamu saja, kamu gak bisa loh. Kamu udah kasih makan yang enak. Kambing goreng, kambing bakar, sapi, ayam, ikan. Semuanya lengkap paling enak. Saya pesan satu saja jangan dibuka. Kamu buka. Jadi kamu tahu perasaan Hawa waktu itu? Kayak kamu itu. Jadi saudara akhirnya dihukum. Orang kalau gak ada penguasaan diri, itu hukumannya berat saudara. Kedua kita belajar dari kisah Haman. Haman ini ada pada zamannya Ahasveros ya. Raja mengangkat Haman menjadi petinggi. Raja Ahasveros mengangkat Haman, diangkat menjadi petinggi, dikasih meterai raja, dikasih jubah, semua dihormati. Dan dia dikelilingkan di kota, semua orang harus menyembah kepada Haman. Ya. Satu kali semua kalau Haman lewat, semua sekota menyembah semua. Satu kali ketemu Mordekai. Loh, ini orang Yahudi, Mordekai kenapa gak sembah saya? Mordekai gak menyembah Haman. Akhirnya apa? Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Haman disembah oleh seluruh kota. Ribuan orang, puluhan ribu menyembah Haman. Satu orang saja gak menyembah. Dia fokusnya ke satu orang. Dia panas hati. Dia marah. Dan dia hidupnya gak tenang. Kita katakan aku gak tenang selama masih ada Mordekai. Satu orang ini, si kunyuk ini tidak menyembah aku. Bayangkan, dia diangkat menjadi petinggi raja. Orang percayaan raja. Semuanya diperoleh kekayaan, penghormatan, status, dan jabatan. Haman dapatkan semua. Tapi satu orang gak menyembah. Dia panas hatinya. Dan dia benar-benar marah saudara. Kalau marah kita akan hancur saudara. Mazmur mengatakan berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati dan janganlah marah. 2 kali saudara. Berhentilah marah, janganlah marah, jangan panas hati. Sebab ya itu akan membawa kepada kejahatan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati, itu jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Udah jelas sekali bahwa Haman kalau marah, dia bisa akan lenyap. Ya. Jadi jangan marah, jangan panas hati. Tapi Haman marah banget. Akhirnya Haman benar kata Mazmur. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Karena dia marah, panas hati oleh Mordekai. Dia merencanakan, dia membuat skenario untuk membunuh Mordekai. Bukan hanya Mordekai dibunuh, seluruh orang Yahudi. Ya, ini ada di kitab Esther. Ya, seluruh orang Yahudi akan dibunuh oleh Haman karena Mordekai tidak menyembah. Apa terjadi? Kita baca di kitab Esther, akhirnya Hamanlah yang dilenyapkan oleh raja, dibunuh. Kalau kita marah, kita emosi, kita berbuat kejahatan. Makanya kan kata Tuhan pada Kain, Kain, kalau engkau berbuat baik, masa sih mukamu enggak ceria sih?
Tapi ingat, kalau engkau panas hati, iblis sedang mengintip engkau. Dia ada di depan pintu mengintip isi hatimu. Kalau engkau marah. Akhirnya Pak Kain membawa adiknya Habel ke mana? Ke tempat sudah dibunuh, ya kan? Dibunuh. Kenapa? Kain sudah panas hati. Panas hati membuahkan kejahatan. Dan kejahatan akan kita dilenyapkan, dihukum. Haman akhirnya dilenyapkan, dihukum. Tidak hanya Haman saja, tapi semuanya dilenyapkan, termasuk anak-anaknya. Raja pun menitahkan berbuat demikian, maka undang-undang dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulakkan orang. Bayangkan, dia dah jadi orang hebat, penguasa, wakil raja, semuanya dapat kekayaan, penghormatan, status, jabatan ada semua kan. Anaknya banyak, harta banyak. Gara-gara satu orang, Haman tidak bisa menguasai dirinya. Dia marah, dia panas hati. Dan akhirnya melakukan kejahatan, merencanakan pembunuhan. Tapi Tuhan bela orang Yahudi. Dan akhirnya apa? Haman yang disulakkan bersama-sama dengan 10 orang anaknya. Jadi emosi kita tidak out of control. Emosi kita, amarah kita bisa membuat kita mati. Mungkin dalam ekonomi, dalam apapun. Kadang-kadang kita emosi, saudara. Bisa orang berantem, bisa bunuh-bunuhan, saudara. Gara-gara sepele loh. Emosi bisa mematikan orang, saudara. Saya ingat lagi juga cerita, ya saya buka lagi cerita mengenai petani juga. Ya. Dia ada di kebun, ya kan. Dia petani yang punya seekor anjing yang setia. Anjing itu dari kecil dipelihara. Oh baik banget, udah kayak tidur bareng, baik banget pokoknya baik. Lah suatu saat petani itu punya anak bayi, ya kan. Punya bayi, ya kan. Akhirnya dia ke kebun sebentar, ke kebun, ya kan. 3 jam, dan bayinya itu tinggal di kamar, ya kan, tanpa penunggu, ya kan. Dia percaya anjingnya, oh anjing sudah baik sama bayinya. Bayinya, petaninya, ibu petani sama anjing sudah sering berkumpul, ya kan. Akhirnya petani itu ke kebun, selang 3 jam dia balik. Seperti biasa anjing itu kalau petani itu pulang, ekornya bisa goyang-goyang, senang menyambut Tuhan kan. Kalau kita punya anjing kesayangan, kita datang, oh senang anjingnya kan. Kali ini kaget ketika anjingnya menyambut tuannya, menyambut petani itu, wih mulutnya berdarah-darah, darah semua. Wah langsung petaninya bilang, waduh gila nih anjing kita, mukanya berdarah semua, giginya ada darahnya, ada dagingnya, waduh anaknya dimakan anjing. Anak kita yang bayi di kasur dimakan anjing kita. Langsung dia emosi, dia gak bisa kontrol dirinya. Dan dia ambil bangku, dipukul anjingnya, terjang, dipukul. Saja dia macam, dipukul terus, dibanting, dipukul sampai anjing itu mati lemas, berdarah-darah. Dia puas, kamu makan, kamu gigit anakku yang bayi. Kita sudah keluarga udah lama, aku kenal engkau dari kecil, aku kasih makan. Kamu benar-benar aku sayang. Tapi kali ini aku tidak bisa ampuni engkau. Karena kau mau membunuh anakku. Akan anakku. Petaninya kan sedih hati. Dia ke kamar anak bayinya itu. Loh kaget dia. Bayinya ternyata segar masih hidup. Dan di samping bayinya ada ular yang digigit oleh anjing itu. Ular itu mati. Terpenggal 2 tubuhnya. Ternyata anjing itu berantem sama ular. Ular itu masuk ke ranjang bayinya, mau dimakan gigit anak itu, mau dimakan telan bayi itu sama ularnya, dan anjing itu melindungi bayinya, dan dia berantem, dan akhirnya menang anjingnya, ularnya mati. Tapi petani itu lanjut emosi, dia nggak bisa kontrol diri, nggak bisa kendalikan dirinya, dia bunuh anjing kesayangannya, dia nyesal saudara. Maka saudara kita hidup hati-hati, jangan gampang marah, jangan gampang emosi. Jangan kamu membalas orang. Kadang-kadang orang itu baik kita nggak tahu. Ya kan? Kita emosi aja dihasut orang. Emosi, marah sama kita, tinggalkan kita, maki-maki kita, menghasut nyerang kita. Padahal mereka nggak sadar. Kita baik sama dia, baik sama mereka. Kenapa hasutan orang, kita emosi aja. Hati-hati. Yang ketiga, kita belajar dari Simson. Simson di Hakim-Hakim 16. Ya. Ini Simson kalau nggak tahan uji. Gak bisa kendalikan diri dengan wanita, ya. Berkatalah perempuan itu,
ya kepadanya. Hakim-Hakim 16 ayat 15-17. Bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Simson kuat karena rambutnya nggak boleh potong oleh Tuhan kan. Jangan potong rambutnya, dia kuat. Dia gerbang kota 2 gede banget dipikul. Kita kalau ke Israel tuh ada gerbang kota, kalau di pecinan yang di lanteng itu buat di gerbangnya kan diangkat oleh Simson. Dengan rahang binatang bisa membunuh 1000 orang. 1 orang lawan 1000 menang. Betapa kuatnya Simson. Singa dirobek mulutnya. Wah, Simson kuat. Dan dia jatuh cinta sama Delila. Kamu kenapa sih kuat? Akhirnya kenapa Delila dipakai untuk merayu Simson? Karena Delila dibayar oleh raja-raja Filistin. Satu raja memberikan Delila 1.100 uang perak. Kami raja-raja masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak pada engkau. Cari info bagaimana dia kuat. Cari kelemahannya dia. Akhirnya dirayu oleh Simson. 3 kali dirayu saudara. Harusnya Simson peka dong. Oh ya, rambutku diikat-ikat ya kan. Datang tentara Filistin, Simson awas kamu mau ditangkap. Terus dia kuat. Kan tahu bahwa dia udah menjual Simson. Mengkhianati Simson. Kenapa kok cinta kok panggil musuh untuk tangkap Simson. Kan tahu harusnya. Udah tahu Simson tuh cinta sama Delila. Delila bilang aku cinta kamu. Tapi kalau cinta kenapa kok dia panggil musuhnya untuk tangkap Simson. Kan harus peka. Sekali oke, mungkin dia terlena, dia lupa. 2 kali sama. Simson juga demikian saudara. 2 kali dia juga ngomong. Kalau aku diikat alat-alat dengan tali yang baru, aku akan lemah. Akhirnya diikat kan? Diikat langsung dia panggil tentara. Simson, tentara datang mau nangkap engkau. Duh, bayangkan katanya cinta. Kok 2 kali panggil musuhnya untuk nangkap Simson? Kan peka maksudnya. Simson tuh gak peka. Dia tuh orangnya pokoknya cinta aja. Kok cinta tuh buta. Udah tahu dikali 2 kali. Aduh, saudara misalnya gini. Dia punya pacar, ya kan. Pacar sudah selingkuh pertama kali. Ya kan? Oh enggak apa-apa, mungkin enggak masalah kan. Ya ampuni. Terus 2 kali selingkuh lagi. 3 kali selingkuh lagi. Saudara kan mungkin kesel. Kan mas tinggal deh, ya kan. Simson 1 kali diserang musuhnya oleh Delila. Dia enggak peka. 2 kali. Simson kalau ditangkap ke tentara, dia akhirnya lolos lagi. Ketiga kali, kalau aku ditenun untuk rambutku 7 tenunan, pasti akan aku lemah. Ikut lagi nih. Ya kan? Simson kalau ditangkap, akhirnya apa? Lepas lagi. Waduh, Simson 3 kali udah diperdaya oleh Delila. Tetapi dia orangnya tidak peka dan tetap dirayu oleh Delila. Ini, lalu setelah perempuan itu merengek-rengek. Berhari-hari merengek-rengek kepadanya. Dan terus mendesak-desak dia. Merengek-rengek, mendesak-desak tiap hari. Dan tidak tahan lagi Simson. Hingga mau mati rasanya. Nah, kalau direngek-rengek wanita ya sampai berhari-hari merayu-rayu. Kadang-kadang bisa luluh hatinya. Padahal ditipu. Delila dibayar oleh raja-raja. 1 raja 1.100 uang perak. Berapa raja itu? Kita nggak tahu, nggak tercatat di Alkitab. Hanya 1 raja memberikan masing-masing 1.100 uang perak. Dia nggak cinta Simson, dia cinta uang. Simson nggak tahu direngek. Akhirnya Simson nggak bisa menguasai diri lagi. Dia ngomong sama Delila, yaudahlah, aku cinta kau, maka ceritakanlah kepadanya segala isi hatinya. Simson curhat, semua diomongkan. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, ya kan? Sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang lain. 3 kali dikhianati. 3 kali dia ditipu oleh Delila. Tapi Simson tak peka. Dia tetap percaya Delila. Dia biarkan Delila menguasai dirinya. Ya kan? Akhirnya dia cerita bahwa harus dicukur rambutnya, dipotong rambutnya. Akhirnya dipotong dan akhirnya ketangkap. Apa hukumannya? Matanya dicukil saudara. 2 matanya dicukil
Dan dia dirantai, dibelenggu. Tiap hari menggiling gandum. Menggiling, dipengirikan. Digiling ya, tiap hari. Matanya sambil dibutakkan. Saudara, kalau nggak menguasai diri, Simpson hancur. Padahal dia kuat, hebat. Kadang-kadang kita emosi, ya, kita ambisi, dan karena wanita, karena pasangan hidup kita yang lain, ya, kita mungkin pria tidak bisa menguasai dengan wanita, wanita tidak bisa menguasai atas pria, dan akhirnya dia terlena dan tinggalkan Tuhan. Kita hati-hati saudara, zaman sekarang banyak penipuan. Simpson dia hancur, dia mati karena dia tidak menguasai dirinya. Dia kalah dengan wanita. Simpson kuat, 2 pintu gerbang kota diangkat, singa kalah. 1000 orang mati semua sama Simpson, tapi kalahnya dengan wanita. Nah, ada kelemahannya. Kayak film James Bond. Ya. James Bond tuh dari dulu saya kecil sampai saya dewasa ini, kalau nonton James Bond, dia kalahnya sama wanita loh. Dia tuh hebat, pintar, ahli berantem, ahli tembak. Pokoknya gak bisa ketangkap, susah sekali. Licik, orangnya cerdas, hebat. Wah pokoknya hebat, dia super. Tapi selalu kalah dengan wanita. Padahal itu musuhnya, pengkhianat, tetap aja kan wanita. Jadi di dalam kekuatan seseorang, pasti ada kelemahannya. Kita harus berdoa kepada Tuhan, apa yang kita lemah, kita hindarkan. Simpson harusnya 2 kali tipu oleh Delila. Pergi, tinggalkan Delila, cari Delila yang lain. Ya kan? Kan banyak wanita. Kan Simpson kan kuat, dia terkenal hebat. Kenapa dia sampai tidak menguasai diri dan diserahkan pada Delila? Harusnya dia tinggalkan mereka. Maka saudara, supaya kita tidak terjerat, kita menguasai diri, tinggalkanlah teman-teman kita yang membawa kita ke dalam dosa. Tinggalkan. Orang yang judi misalnya, orang hobi judi, dan dia bertobat. Ya, kita kalau sampai tetap kumpul sama orang penjudi, kita tidak bisa kontrol diri. Udahlah, aku tahu kamu bertobat, gak judi lagi. Hal lagi ini kecil-kecilan kok, paling goceng ceban lah. Masa kamu gak mau sih teman-teman, teman friend, akhirnya ceban judi. 15.000, 20.000, akhirnya jual rumah untuk judi. Banyak orang kaya, bisnisnya hebat, dia hancur karena judi. Dia tidak bisa menguasai dirinya, dirayu teman-temannya. Oh kamu hebat, ini dikasih kapal pesiar. Ayo kita di kapal pesiar, dan judi. Ya kan, akhirnya apa? Dia hancur. Saudara, lebih baik kita menyingkir dari orang-orang yang menghancurkan kita. Jangan sampai kita hancur ya. Jadi saudara, kita belajar dari orang-orang yang tidak setia dan tidak punya pengandalan diri. Pertama Hawa, dia hancur. Kedua, apa tadi saudara? Haman, dia hancur. Ada lagi juga Simpson. Simpson digoda wanita, dia hancur. Daud juga demikian. Digoda wanita, dia hancur. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Lo tahu ada Bathsheba mandi. Tutup gorden kek. Tutup gorden. Tutup pintu. Ya kan? Kan bisa tinggal pergi. Malah dipelototin terus. Ya akhirnya dia tergoda. Pelayan siapa tuh? Itu Bathsheba. Isinya Uria orang Het. Hamba Daud. Bawa ke sini. Dia bukannya menutup pintu, tutup gorden, jendela. Tapi dia menghampiri Bathsheba dengan cara memanggil Bathsheba ke istana. Akhirnya apa? Hancurlah Daud. Keluarganya hancur, anaknya hancur, karirnya hancur. Untung Daud bertobat. Saudara, hati-hati saudara ya. Jadi kita jangan, kalau Hawa dia enggak menguasai dirinya, dia melanggar firman Tuhan dan dia dijauhkan dari Tuhan, dia keluar dari Taman Eden dan dia sengsara. Kalau Haman dia tidak ada penguasaan diri dan dia jahat dan dia akhirnya mati bersama keluarganya. Kalau tadi Simpson dia hancur ya, mati juga. Ya. Simpson akhirnya dia menggiling gandum ya, disiksa, kasihan dia, dibelenggu harinya sampai berkali-kali, berhari-hari dan sampai dia mati, tetap sengsara ya. Apa yang kita dapatkan jika kita memiliki buah roh penguasaan diri ya? Apa yang kita dapatkan jika kita memiliki buah roh penguasaan diri? Pertama, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan ya. Amsal mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau kita sabar, kita bisa menguasai diri kita, maka kita seperti orang yang menguasai kota. Tidak hanya sebagai pahlawan, tapi sebagai orang
yang bisa merebut kota. Saudara, kalau kita bisa menguasai diri, kita akan sukses. Ya, kita akan berhasil hidup kita. Jangan sampai kita hancur karena kita emosi. Banyak kok orang emosi, akhirnya hancur, ya kan? Kita dikasih bunga gede, ya kan? 30% sebulan. Mana ada bunga 30%, saudara? Kita punya teman, ada kok. Mau enggak tabung ke kita? 1M misalnya. Sebulan kasih bunga 20%. Mana ada bunga 20% sebulan? Akhirnya kasih bunga sekali, uangnya hilang. Kenapa? Dia enggak bisa menguasai diri. Kita aman-aman saja, saudara. Orang sabar, yang menguasai diri. Kita akan sukses, akan berhasil. Ya, jadi kita ujian diri kita diuji dulu. Benar kita bisa tahan uji. Ya kayak ini, saudara. Ini anjing kan sukanya kucing, ya kan? Anjing polisi pada taat diuji dulu. Anjingnya baris nih. Ada berapa anjing? Banyak kan? Kucing suruh lewat. Ini ujian terakhir dari anjing polisi. Kalau satu aja yang makan kucing, dia nggak lulus, ditahan, belajar lagi. Jadi anjing pun, ini anjing polisi diuji dulu. Ada kucing kalau bilang, jangan dimakan, diam aja gini. Bayangkan ini anjing ini rasanya pengen makan loh. Waduh, kucing ini. Kalau kita lihat, wah ini capcay nih, wah ini samcan nih, wah ini roast pork nih, daging kambing nih. Waduh gak tahan kan. Ini sama demikian. Anjing dan kucing, pengen rekam, pengen makan. Tapi gak boleh, tahan diri. Akhirnya apa? Kalau dia benar-benar makan kucing ini, dia gak lulus anjing ini. Maka diuji dulu supaya taat dengan polisinya yang bawa nanti. Jadi kita kalau tahan uji, ya kita akan taat pada Tuhan. Saudara, kita harus belajar, saudara. Anjing pun juga bisa tahan diri. Kita belajar, waktunya sudah habis ya. Yusuf, ya Yusuf itu juga demikian. Kenapa dia sukses jadi raja? Karena dia bisa kontrol dirinya. Kalau coba dia mau sama istri Potifar, pasti tamat, saudara. Ya, Kejadian 39 ayat 7-12 mengatakan demikian. Ya, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku ini tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ya. Dan Yusuf tiap hari dirayu, saudara, tidak tiap hari. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun dari hari demi hari, ya, hari demi hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Ya. Jadi hari demi hari Yusuf dibujuk. Hari demi hari, ya, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersekutu dengan dia. Bayangkan, saudara, Yusuf punya kuasa di rumah Potifar. Dia dirayu oleh istri Potifar. Ayo tidur sama aku. Ya, sama sekali berhari-hari, hari demi hari dirayu. Kak Simpson, hari demi hari dirayu Delila. Simpson hancur. Yusuf sama juga dirayu hari demi hari dengan istri Potifar. Tetapi si Yusuf tidak mau, saudara. Dia lari. Pada suatu hari masuklah Yusuf dalam rumah untuk melakukan pekerjaan. Ya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Aneh kan? Rumah gede kok gak ada isinya, gak ada orang sama sekali. Udah disuruh pergi semua sama istri Potifar. Karena dia pengen tidur sama Yusuf. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya dan di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara, ingat. Yusuf dia bisa tahan diri. Dia bisa kontrol dirinya. Coba kalau Yusuf mau tidur sama istri Potifar, dia bisa enggak ke penjara dan dia tidak jadi raja. Dia akhirnya tidak mau, ya kan? Karena rencana Tuhan demikian. Dia menolak, Yusuf menolak. Akhirnya apa, saudara? Dia lari ke dalam. Enggak ya, lari keluar, ya kan? Lari keluar, bukan ke dalam, ya kan? Kalau lari ke dalam, ayo, enggak. Larinya ke luar. Dan Yusuf akhirnya difitnah dan dia masuk penjara dan akhirnya jadi raja. Saudara, kalau Yusuf dia nggak tahan mental, dia akan tidur sama istri Potifar dan ceritanya lain. Tuhan akan cari orang lain. Bukan Yusuf lagi. Mungkin siapa lagi yang lain, saudara. Jadi Yusuf itu setia dan dia benar-benar tahan uji. Ya kan?
Simpson aja nggak tahan uji. Jatuh sama Delila. James Bond jatuhnya sama wanita. Ini Yusuf. Dia punya kuasa sama siapapun. Tapi dia bisa mengendalikan dirinya. Kenapa? Satu, pertama dia menganggap ya bahwa tidur dengan istri Potifar itu suatu kejahatan. Ya, suatu kejahatan. Dia berkata, aku tidak bisa melakukan kejahatan besar ini. Bayangkan, Yusuf tahu dia digoda, ya kan? Tapi dia tahan, difitnah, dia tidak membantah. Dia mengatakan kalau aku tidur mangkok itu berarti aku melakukan kejahatan yang besar. Di mata Yusuf, mengambil istri orang lain itu kejahatan. Jangan melanggar hukum Allah. Jangan inginilah istri orang lain. Itu melanggar hukum Allah. Yusuf takut akan Tuhan. Maka dia mengendalikan emosinya. Kalau orang takut akan Tuhan, maka Tuhanlah yang menguasai dirinya. Tuhanlah yang menguasai hatinya. Dan Tuhanlah yang menguatkan. Jadi saudara, Yusuf kenapa dia nggak mau tidur sama istri Potifar? Karena ada firman, ada Tuhan di dalamnya. Aku tidur sama engkau, itu satu hal yang jahat. Kedua, aku melanggar firman Tuhan. Karena Musa bilang, jangan ingini istri orang lain. Jadi Yusuf ada takut dengan Tuhan. Maka dia dipromosikan Tuhan dan dia jadi penguasa Mesir. Tim musik siap? Jadi saudara, kalau kita benar-benar ya bisa menguasai diri kita, kita akan menjadi orang yang sukses. Dengan cara apa? Kita harus sering berdoa, intim dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, melekat dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Maka kita akan bertumbuh dan berbuah saudara. Yohanes 15 mengatakan demikian ya. Kalau kita tidak melekat, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita rentan. Kalau kita di luar Tuhan, mudah digoda, mudah hancur, mudah kita emosi, dan emosi kita membawa kepada kehancuran. Tapi kalau kita melekat dengan Tuhan, maka kita seperti pohon yang kuat dan ranting. Kita ranting-ranting Tuhan, kita ranting-ranting dari pokok anggur. Kita akan berbuah lebat saudara. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, kita harus mau diproses Tuhan menjadi anak Tuhan. Bagaimana ya kita menjadi pengikut Tuhan? Kita harus mau dan memiliki hati Kristus, damai, sejahtera, sukacita, kasih, lemah lembutan, ya, setia, penguasaan diri. Jadi kita saudara harus mau dibentuk dan diproses. Diproses dengan apa? Melalui badai hidup. Kita diproses melalui krisis ekonomi, melalui krisis-krisis yang lain. Dan bagaimana kita dibentuk? Kita harus membaca firman Tuhan, rajin beribadah, berdoa, dan kita akan benar-benar dibentuk Tuhan. Seperti bejana kita dibentuk Tuhan. Gak enak sudah. Ada tanah liat, diinjek-injek, ya kan? Dipecek-pecek, terus dipulas-pulas, sakit tuh kalau orang kan. Terus dipukul-pukul, terus dipanasin. Kurang panas dipukul lagi, wah dibentuk lagi, dipanasin lagi. Tapi bejana itu kalau tadi diproses, diinjek-injek, dibentuk, wah pokoknya di macam-macam. Akhirnya dibentuk dan dia jadi bejana yang indah, yang mahal harganya. Maka kita adalah bejana yang Tuhan siap bentuk. Maka kita mau diproses dan kita mau terus melekat dengan Tuhan. Tuhanlah pejunan kita dan kita bejana yang bentuk Tuhan. Kalau jadi bejana yang bagus, kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita nyanyi sebuah lagu, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus,
disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Maju dari awal lagi nyanyikan bagian berjana. Bagian berjana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Musik jangan terus berdatakara masih takara lama-lama sekali. Yes Yesus, kami mau seperti Engkau Yesus. Kami bercanda-Mu Tuhan, penuhlah kami Tuhan. Oh kami dipakai Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Kami rentan, kami Tuhan tidak ada emosi, tidak ada kekuasaan diri Tuhan. Oh Tuhan, karena kami Tuhan, roh Tuhan, kekuasaan diri dari Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, bentuk kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu kebentuk Tuhan, yang di hati Kristus, di hati kasih, sabar, kemurahan hati, sukacita, damai sejahtera. Bahkan Tuhan kelembutan, kesetiaan dan kekuasaan diri Tuhan, memberikan, mencurahkan hati Kristus, hati yang melayani Engkau. Oh terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu terus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau seperti Engkau Yesus, bentuk kami. Urata karaba sekia takara laba sekia, urala basekia takara balaba, kurra balaba basekia de. Kita kata karaba takara basekia takara, urala basekia de. Kami mau seperti Engkau Yesus. Terus sembah Tuhan, sembah Tuhan. Terima kasih Bapa kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, benar-benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah kami semua, jamah jemaat-Mu, jamah teman-teman semua Tuhan. Jamah Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang sedih, yang berduka Kau hiburkan, yang ada masalah ekonomi Kau cukupkan, berlimpah-limpah Tuhan. Jamah jemaat-Mu, berdoalah balas sekene, hingga tak-tak balas sekene, hingga balas sekene. Yes, aku mau ikuti Kau Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
Jamah Tuhan, jamah. Jamah Yesus. Berterima kasih. Memiliki hati Kristus, mempunyai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri Tuhan. Kami rindu anak-anak-Mu Kau jamah untuk menjadi seperti Engkau Yesus. Tidak mudah, tidak gampang, tapi kami seperti bejana-Mu Tuhan. Kami siap Kau proses. Kami siap Kau bentuk Tuhan. Kami tahu, kami belajar dari kehidupan, sekolah kehidupan, dari badai-badai, masalah-masalah hidup yang kami sedang hadapi. Kami sedang belajar untuk bersabar, belajar untuk menguasai diri kami Tuhan. Kami percaya ketika kami bersabar dan bisa menguasai diri kami, maka kami bisa berdoa kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau jawab doa-doa kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap yang mendengarkan firman-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Engkau berkati walaupun di rumah-rumah Tuhan. Mungkin jemaat-jemaat-Mu, teman-teman semua yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang sedang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang saat ini sedang duka, sedang sedih dan Engkau hiburkan. Yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang kehilangan pekerjaan, kehilangan income, Engkau berkati setiap hari, bahkan berlimpah-limpah Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata atas hidup kami semua Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus, selalu menyertai kami, memberkati kami, dan membentuk hidup kami untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih untuk hambanya Bapak Gembala Sidang kita yang memberikan powerful message. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang kita. Haleluya, kita mau siapkan yang terbaik lewat persembahan kita. Dan ada pengumuman, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, pembangunan gereja, ulang tahun gereja, dan diakonia
dapat ditransfer ke rekening BCA GBI Heart of Christ. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan pada saat kami datang dengan membawa persembahan Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, kiranya menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberinya Tuhan, Kau kembalikan berlipat kali ganda. Kiranya persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, terutama di gereja kami, di GBI Heart of Christ. Pakai gereja kami Tuhan, agar menjadi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati gembala sidang kami terkasih Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Budi Aji Salim MTH Tuhan. Dimanapun Pak Budi berada Tuhan, Engkau selalu menyertainya. Dimanapun ia melayani Engkau, Kau selalu ada padanya Tuhan. Kau berkati keluarga besarnya Tuhan, Kau berkati Ibu Ida Tuhan, jaga kesehatan Ibu Ida Tuhan. Kau berkati anak-anak mereka Tuhan, Kau berkati usaha mereka Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya apa yang menjadi kebutuhannya, Engkau akan selalu mencukupinya. Melalui firman yang baru saja kami dengar Tuhan, yaitu tentang penguasaan diri Tuhan. Ajar kepada kami agar kami sabar Tuhan, agar kami bisa mengontrol diri kami Tuhan, tetap mengandalkan Kau dalam segala hal. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, para pekerja di tempat ini, jemaat-Mu GBI Heart of Christ, dan juga semua orang yang mendengar dan menyaksikan firman Tuhan ini, semua pasti akan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami harus sabar dalam menghadapi semua masalah. Badai boleh datang silih berganti Tuhan, tapi kami mengandalkan Kau yang menang hingga sampai saat ini Tuhan. Virus corona dan krisis ekonomi masih ada Tuhan, tapi kami mengandalkan Kau. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, apa yang akan menjadi kebutuhan kami semua, Engkau akan mencukupinya. Terima kasih Tuhan. Kami sepakat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati bangsa Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke
dalam lindungan-Mu Tuhan. Untuk para pemimpin kami juga menyerahkan tangan-Mu Tuhan. Yaitu presiden, wakil presiden, menteri, sampai staf terendah sekalipun Tuhan, yaitu di RT, dalam lindungan-Mu Tuhan. Di pemimpin kami roh yang takut akan Engkau, sehingga di dalam mereka mengambil keputusan, semua keputusan itu berasal daripada Engkau. Kami sangat yakin dan percaya bangsa Indonesia akan penuh kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, luputkan Tuhan virus corona dari bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dengar semua doa dan permohonan kami Tuhan. Kiranya hanya kehendak Bapa di surga yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kini tiba saatnya kami rindu menerima berkat-berkat yang daripada-Mu. Mari saudara, dimanapun kita berada, kita boleh angkat tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Bapa yang di surga, kami kembali mengucap terima kasih kepada Engkau. Kau kita sertai, pimpin dan jamal firman-Mu Tuhan. Dari awal hingga akhir ibadah ini, Kau sertai kami. Tuhan, dimanapun jemaat berada, di rumah-rumah dimanapun jemaat berada Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Mari kita angkat tangan, katakan amin kepada akan kata-kata iman ini terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan baik yang kau lakukan, diberkatilah kau dengan hati yang memiliki penguasaan diri. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus Roh Allah menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Bapa